Novel Menikah Saat SMA Part 146. Aku mengiyakan dan tersenyum ke arahnya. Jika tidak ada Brian, mungkin aku tidak akan pernah tahu tentang ini. Oh, aku harus memberitahukan ini pada Anne. Mungkin memang tidak sebagus yang diadakan di tengah kota, tapi bagiku ini sudah luar biasa. Maksudku, ini hanya dari jendela kamarku sendiri, dan wow, siapa yang tahu ternyata tetangga sebelah rumahku juga menyalakan kembang api. Tak lama kemudian, langit kembali menjadi gelap. Pertunjukan sudah habis. Aku berjalan kembali ke tempat tidur, dan Brian menutup gorden. Ia hanya masih harus menunggu sekitar 1 sampai 2 jam agar jalan tidak terlalu macet. Thanks banget ya, Bray. Aku benar-benar menghargainya. Subscribe dulu ya. Ia hanya mengangguk dan tersenyum. Dia lalu menyalakan TV, mengubah volumenya sekecil mungkin agar tidak menggangguku. Segera setelah berbaring di tempat tidur, rasa kantuk datang. Bray, panggilku sebelum benar-benar tertidur. Ia menggumam. Selamat tahun baru, kataku pelan. Selamat tahun baru. Aku tersenyum mendengar balasannya. Oh, dan Kai, panggilnya lagi. Setengah sadar aku mendengar ia mengatakan, semoga cepat sembuh. Skip. Aku mengecek pantulan diriku di kaca. Setelah mengangguk puas, aku menaruhnya kembali dalam tas. Di mana ya? Nyaku dalam hati sambil mencari kertas yang membuatku terjaga semalaman. Aku ingat benar sudah menaruhnya dalam tas sebelum tidur. Tidak mungkin aku lupa membawanya kan? Kertas itu yang membuatku hampir terlambat di hari pertama sekolah. Aku melirik sekilas ke arah Brian yang sedang menyetir di sebelahku. Ya, hari ini dia resmi menjadi murid sekolahku. Tepatnya kakak kelas di sekolahku. Bayangkan saja bagaimana perasaanku sekarang. Aku memperhatikan jalanan sudah tidak asing lagi bagiku. Artinya tak lama lagi kami akan sampai. Grit, aku berdeham pelan mencoba mengambil perhatian Brian. Kenapa? Lo sadar kan kalau kita sekarang satu sekolah? Jawabnya sambil mengangguk. Lo sadar juga kan sama kita yang gak biasa ini? Ia mengangguk lagi. Aku berdeham untuk menutupi rasa gugupku. Jadi, setelah gua pikir kayaknya kita butuh beberapa kesepakatan. Aku memperhatikan ekspresi wajahnya untuk melihat adanya perubahan. Tidak, dia hanya menungguku hingga selesai bicara. Tujuannya ya, buat jaga-jaga aja sih. Lo ngerti kan? Kita bisa dikeluarin dari sekolah kalau berita kita udah nikah sampai tersebar. Oke. Sebenarnya gue udah bikin. Kalau ada yang mau lo tambahin atau ubah, boleh. Kataku lalu menarik nafas dan mulai membaca satu persatu apa yang kutulis di kertas tersebut. Hindari berbicara satu sama lain semaksimal mungkin. Terus jangan sampai terlihat berlebihan dalam bentuk apapun. Jangan membicarakan, ya ampun, apa aku benar-benar nulis ini. Masalah rumah tangga di lingkungan sekolah. Hindari melakukan kontak fisik. Memang sejak kapan kalian melakukan kontak fisik? Aku menggelengkan kepala heran. Ini pasti karena aku membuatnya sangat mengantuk. Dilarang memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Kayaknya itu aja deh. Menurut lo gimana? Brian membalas dengan gumaman singkat. Gak ada yang mau lo tambahin. Dia tidak menjawab. Ya sudah sih. Bangunan sekolahku mulai terlihat dari kejauhan. Buru-buru aku membereskan barang-barangku yang berantakan. Bray, gue turun di sini aja. Hah? Iya, ambil kiri, Bray, gue turun di sini. Kenapa? Tanya namun tetap menyalakan lampu sen ke kiri. Kalau ada yang lihat gue turun dari mobil yang sama kayak lo gimana? Makanya gue turun di sini. Ya ampun, Ke. Kan bisa bilang temen. Temen tapi kok nganter jemput? Lagi PDKT kali, jawabnya asal. Masih anak baru, udah main PDKT aja. Balasku mengoloknya. Ya terserah gue lah.
Aku tersenyum geli melihat tingkahnya. Suara klakson mobil dari belakang kami memutuskan pembicaraanku dengan Brian. Ternyata kami berhenti terlalu lama. Dasar tidak sabaran. Skip. Oke, Anne menghampiriku sesaat setelah aku keluar kelas. Sepertinya ia sudah menunggu dari tadi. Ia mengalungkan tangannya ke lenganku dan dengan semangat menarikku ke kantin. Dia tampak begitu senang hari ini. Lo kenapa nih? Aku memicingkan mataku dengan curiga. Duh, lo belum tahu apa kek? Senyum lebar muncul di wajahnya. Apaan? Ada anak baru, kakak kelas. Aku menaikkan sebelah alisku. Sumpah, cakep. Aku menggaruk belakang kepalaku yang tidak gatal. Jangan-jangan lo beneran belum tahu, kek? Lah, di kelas gue aja udah heboh banget ya cewek-cewek. Aku membalas dengan senyuman awkward. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Anne menaruh mangkuk bakso di hadapanku, lalu menarik kursi untuk duduk. Kalau gue tahu ini, kek, namanya dia Brian. Aku tersedak. Kenapa lo? Anne spontan menipu-nipu punggungku. Tadi lo bilang apa nih? Tanyaku setelah agak mendingan. Itu loh, kek. Kakak kelas yang baru pindah itu namanya Brian. Anne menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Tapi gue belum tahu nama lengkapnya siapa. Anne kembali makan satu suap lagi. Dengar-dengar katanya orangnya cakep. Satu suap lagi. Terus agak dingin-dingin gimana gitu. Sambung Anne setelah selesai mengunyah. Entah kenapa tanganku menjadi berkeringat dingin setelah Anne mulai membicarakan Brian. Kok lo biasa aja? Jadi gue harus gimana? Tanyaku. Ya heboh kek, penasaran kek, atau apa aja lah. Oh, tuh kan, garing lo balas Anne dengan muka kesel. Ya elah, jangan ngambek, Nek. Anne diam saja sambil terus menghabiskan baksonya. Aku menarik nafas panjang. Setidaknya sudah tidak ada lagi pembicaraan tentang Brian. Ke, kata Anne saat kami sedang berjalan menuju kelas. Apa? Gue masih bingung deh. Kenapa ada anak kelas 12 pindah pas udah semester 2? Udah gitu pindahnya juga masih satu kota. Anne menoleh ke arahku. Aku menatap Anne, tidak bisa menjawab pertanyaannya. Skip. Orang bilang membaca adalah gudang ilmu. Aku ingat pernah membaca di sebuah artikel bahwa satu sambaran petir mengandung kekuatan listrik sebesar 20.000 ampere yang menjadikannya dapat menyalakan satu bohlam lampu berdaya 100 watt selama lebih dari 3 bulan. Namun dengan banyaknya berita tentang orang yang meninggal karena tersambar petir, masih ada beberapa kisah dari mereka yang selamat setelah terkena fenomena alam ini. Aku belum pernah tersambar petir, tapi sepertinya aku bisa membayangkan bagaimana rasanya. Mungkin seperti ada listrik yang mengalir di sepanjang pembuluh darahmu secara tiba-tiba. Kau tidak bisa bergerak tak peduli berapa kali kau mencobanya. Tubuhmu terasa kaku dan entah sejak kapan kau mulai berkeringat dingin. Persis dengan yang kurasakan ketika melihat Brian berada di depan kelasku. Apa yang sebenarnya ia coba lakukan? Brian melihat ke dalam kelasku. Lalu tak lama ia menggelengkan kepalanya. Gerak-geriknya seperti sedang mencari seseorang. Apa dia mencariku? Dari kejauhan bisa kulihat jelas. Perempuan di sekelilingnya berbisik sambil diam-diam memperhatikan Brian. Bahkan ada beberapa orang yang melakukannya secara terang-terangan. Tapi dia sama sekali tidak terpengaruh akan hal itu. Kurasa ia sudah terbiasa dengan hal semacam ini.